Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102,5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Arya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-16 Januari 2025. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa, tentu Anda bisa ketik ya nanti di 0823 399 47707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming Radio Madani.online di YouTube-nya di Radio Madani Official maupun juga di Instagram bisa di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Sudah hadir di narasumber kita Dr. Caroline Octaviana Piono ya. Ya, selamat siang Dok. Selamat siang Pak. Iya, gimana nih kabarnya Dok ya? Ya baik-baik alhamdulillah. Baik ya. Kali ini kita akan berbicara tentang bahaya rokok, ancaman nyata bagi kesehatan gitu ya. Ya, Oke, baik. Nah, mungkin kalau boleh tahu Dok ya, mungkin bisa dijelaskan siapa saja yang dapat, maksud kami adalah bisakah ya mungkin dijelaskan apa sebenarnya kandungan dalam rokok yang membuatnya begitu berbahaya bagi tubuh manusia nih? Sebenarnya untuk rokok sendiri itu kandungan yang berbahaya sangat banyak. Yeah. Jadi dari bahan kimia sendiri itu dari ribuan, sekitar sampai 4.000 sampai 8.000 dari senyawa-senyawa kimianya. Tetapi yang berbahaya sendiri itu juga nggak semuanya berbahaya, tapi ada beberapa yang sudah terbukti bahwa memang sangat merugikan untuk kesehatan manusianya. Oh, gitu ya. Misalnya ada yang tar, kemudian nikotinnya, karbon monoksida, kemudian ada formaldehid dan sebagainya. Ada banyak sekali zat-zat bahaya dari rokok itu yang bisa menimbulkan kesehatannya. Oleh sebab itu sebaiknya untuk orang-orang untuk tidak merokok, kemudian pada dampak kesehatannya sangat banyak tadi dari sistem pernapasannya, kemudian sistem kardiovaskulernya atau jantung dan pembuluh darah, kemudian juga menyebabkan stroke dan sebagainya. Iya, oke baik. Lalu kira-kira mengapa ya rokok ini bisa dikategorikan sebagai ancaman besar bagi kesehatan masyarakat ini? Kenapa ini? Iya, karena dari perokok ini sendiri itu bisa setiap tahunnya rokok ini menyumbang sekitar 8 juta kematian di seluruh dunia. Oh, gitu. Dimana itu sangat banyak. Iya. Karena dan juga penyakitnya rokok ini itu bisa berkembang kemana-mana. Misalnya yang kita tahu, yang jelas pasti kan saluran pernafasan ya. Saluran pernafasan dari infeksinya, kemudian asma, kemudian penyakit paru obstruktif kronis dan sebagainya. Dan itu bisa berkembang kemana-mana. Misalnya jantung dan pembuluh darah. Darah tinggi, kemudian gagal jantung, jantungnya lebih bengkak, dan nantinya itu bisa kemana-mana lagi. Diabetes mellitus yang nantinya bisa berkembang ke komplikasi seperti stroke, serangan jantung dan sebagainya. Dan itu banyak dari penyakit tadi itu yang bisa mematikan atau juga menurunkan kualitas hidup dari penderitanya. Gitu ya. Iya Dok, sebelum mungkin kita melangkah lebih jauh tentang bahaya rokok dan ancaman nyata bagi kesehatan ini kan, kabarnya di Rumah Sakit Aisyah sendiri ada klinik terkait tentang apa ya, berhenti merokok atau gimana gitu ya? Iya benar banget. Jadi RS Aisyah ini ada baru membuka klinik berhenti merokok. Jadi di sana bisa didampingi oleh tenaga yang profesional yaitu psikiater atau spesialis kedokteran jiwa dengan Dr. Menina. Di sana Selasa jam 9 sampai 10, jadi nanti bisa didampingi, diberikan arahan bagaimana cara yang baik dan benar untuk berhenti merokok. Didampingi sepanjang perjalanan dari bapak atau ibu yang mau berhenti merokok tadi, kemudian kalau misalnya diberikan pengobatan, obat-obatan kalau perlu, kemudian didampingin apakah ada efek sampingnya dan sebagainya. Jadi benar-benar didampingin sepanjang perjalanan dari berhenti merokok tadi. Jadi memang ada konsultasi di klinik di Rumah Sakit Aisyah ini terkait tentang bagaimana upaya untuk bisa berhenti merokok gitu ya Dok ya. Kira-kira siapa saja Dok yang dapat mengakses layanan di klinik ini ya? Apakah hanya untuk masyarakat Bojonegoro atau terbuka untuk wilayah-wilayah lain gitu? Tentunya terbuka untuk semua masyarakat yang mau berhenti merokok. Bisa datang ke poli kami hari Selasa jam 9 sampai 10, jadi tidak terbatas hanya di masyarakat Bojonegoro. Kami menerima semua pasien. Gitu ya. Mungkin Dok kalau boleh tahu kira-kira
apa ya pendekatan khusus yang digunakan untuk menangani pasien yang mengalami kesulitan berhenti merokok gitu dok ya. Sulit untuk berhenti merokok. Nah ini kira-kira bagaimana untuk menangani pasien yang demikian tuh? Upaya yang bisa dilakukan seperti apa? Iya, memang pendekatannya sendiri memang pasti susah karena rokok ini kan merupakan zat yang adiktif ya, memang candu untuk orang-orang yang merokok ya, sebagai untuk perokok-perokok yang tadi. Jadi untuk pendampingannya bisa dari konsultasi, misalnya apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pasiennya, mungkin dari lingkungannya atau dari dorongan dari diri sendirinya, itu kan nanti bisa dikonsultasikan kepada spesialis kedokteran jiwanya. Kemudian juga kalau misalnya diperlukan, misalnya obat-obatan, jadi sekarang juga ada beberapa obat-obatan yang dikeluarkan ya, misalnya nikotin yang permen, kemudian nikotin yang plaster dan sebagainya. Itu nanti juga bisa dikonsultasikan kepada dokternya, apakah perlu menggunakan obat atau bagaimana. Iya, gitu ya. Memang itu upaya yang dilakukan ya, supaya nanti benar-benar mereka ini bisa berhenti merokok gitu ya. Oke, kira-kira apa harapan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro terhadap keberadaan klinik dalam mengurangi jumlah perokok di masyarakat, utamanya di Bojonegoro nih? Ya. Tentu harapannya pastinya supaya orang-orang lebih banyak orang yang berhenti merokok, kemudian juga meningkatkan kesadaran bahwa merokok ini tuh bahaya, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya, misalnya lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat ataupun lingkungan kerjanya. Jadi harapannya tentunya perokok-perokok aktif ini bisa berhenti merokok dan juga resiko penyakit dari penyakit dari pasiennya dan juga orang-orang di sekitar pasien ini bisa menurun. Oh gitu ya. Oke, kira-kira kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan terkait tentang apa saja kira-kira penyakit utama yang disebabkan oleh rokok ini ya? Penyakitnya? Iya, sebenarnya kalau rokok ini dia lebih ke nyebar, cuma yang utama yang paling sering pastinya yang penyakit paru ya. Dari penyakit paru obstruktif kronis ini sangat umum ditemukan bagi yang sudah cukup berumur dan juga merokok dalam jumlah banyak dan lama. Kemudian juga kanker paru, kemudian kemudian juga sering yang di serangan jantung. Jadi serangan jantung ini juga salah satu penyumbang kematian terbanyak ya di Indonesia ya. Gitu ya. Itu juga bisa disebabkan atau anggapannya diperparah oleh merokoknya pasien ini tadi. Iya gitu ya. Kemudian semua yang dari paru itu bisa diperburuk juga oleh rokok, jadi infeksi dan sebagainya, termasuk juga terutama pada anak-anak. Iya. Termasuk mungkin di bungkus rokok sendiri itu sudah ada peringatan gitu ya. Iya benar. Termasuk penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena perokok ya. Oke, baik, luar biasa. Dan kira-kira bagaimana dok kalau boleh tahu rokok ini bisa mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah? Oh, jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya rokok ini dia kan mengandung kandungan-kandungan yang bahaya ya. Jadi kalau dari kandungan-kandungan itu nanti dia membuat pembuluh darahnya ini semakin keras. Iya. Jadinya kan kalau sebenarnya untuk yang normal pembuluh darah itu bisa melebar dan menyempit sesuai dengan kondisi dari tubuh masing-masing pasien. Tapi kalau misalnya pasiennya ini merokok atau terkena paparan merokok tadi, itu pembuluh darahnya jadi keras. Jadi yang seharusnya bisa melebar menyempit tadi, pembuluh darahnya ini nggak bisa. Otomatis nantinya bisa berkembang menjadi tekanan darahnya yang jadi tinggi, kemudian juga bisa menyebabkan aterosklerosis atau anggapannya jadi keras yang bisa membuat dia tersumbat gitu. Jadi bisa menyumbang ke yang stroke dan juga serangan jantung itu tadi. Darah tinggi ini sendiri juga bisa kemana-mana nantinya. Misalnya serangan jantung itu bisa juga karena darah tingginya. Kemudian penyakit ginjal itu bisa karena darah tingginya. Kemudian stroke itu juga bisa karena darah tinggi. Jadi memang dia sangat meluas kemana-mana. Gitu. Iya. Oke, baik. Termasuk apa tadi merokok bisa menimbulkan penyakit jantung. Nah ini bagaimana stigma kadang masyarakat menyampaikan ketika dikatakan berhenti merokok, jangan merokok malah bisa sakit batuk ya. Yang anak yang tidak merokok saja sudah batuk, apalagi yang tidak. Atau kadang juga anggapan orang yang tidak rokok bisa sakit jantung gitu ya. Sebenarnya kan memang misalnya batuk, kemudian serangan jantung itu kan tidak hanya benar-benar disebabkan oleh rokok. Itu kan disebabkan juga oleh faktor-faktor lain. Itu ya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana kondisi dari sakitnya itu tadi. Misal batuknya itu, mungkin kalau misalnya di anak biasa yang terpapar oleh rokok,
dia sakit batuk sedikit terus habis itu sembuh. Sedangkan orang yang terpapar rokok nantinya bisa sampai ke paru-paru, bisa sampai ke infeksi, sampai ke harus opname. Itu kan dari rokoknya itu kan juga mengganggu imunitas dari saluran pernafasan tadi. Sehingga apa yang seharusnya bisa diselesaikan oleh imunitas tubuh bisa menjadi parah karena imunitasnya ini menurun karena terpapar oleh rokok tadi. Kemudian juga tadi serangan jantung. Serangan jantung itu kan juga bisa disebabkan oleh kolesterol dan sebagainya. Karena ini sendiri kan juga bisa disebabkan oleh konsumsi garam yang berlebihan. Jadi memang ada banyak faktor yang menyumbang dari penyakit-penyakit tadi, dari gaya hidup. Memang nggak semuanya hanya disebabkan oleh rokok. Jadi memang harus disesuaikan juga dari gaya hidupnya. Tidak hanya rokoknya yang ditarak, tapi juga dari sehari-harinya, misalnya berolahraga, kemudian makanan yang sehat dan sebagainya. Walaupun rokok ini kan juga salah satu langkah yang penting ya untuk mengurangi resiko dari Oke, baik. Bahayanya luar biasa. Apakah ada keuntungannya dari perokok ini? Ada enggak dari segi kesehatan atau yang lainnya? Kalau dari kesehatan sepertinya kalau dari yang saya tahu nggak ada yang mereka ya. Tapi memang mungkin dari orang-orang masyarakat itu lebih nyaman pakai rokok karena membuat lebih nyaman ya. Katanya kalau nggak merokok nggak ada imajinasi atau pikirannya itu seperti tersumbat gitu, benar ya? Kayak saya mikir katanya. Itu tergantung dari masyarakatnya masing-masing. Tergantung gitu ya. Tapi memang nikotin ini kan ada bantu ke otak gitu. Jadi memang dia memang ada zat untuk membuat tenang dan sebagainya. Gitu ya. Iya, makanya itu juga dia menyebabkan adiksi kecanduan. Oke, baik. Terima kasih ini Pak Sudarso yang ada di Blora. Assalamualaikum, selamat siang Bung Komang. Ya, selamat siang kembali. Udah on air aja gitu Bung. Oke, baik, terima kasih dan menyampaikan juga masih Pak Sudarso. Saya pengen berhenti merokok, tapi cuma sanggup mengurangi. Bahkan seandainya tak merokok serasa stres gitu ya. Hanya mau berhenti merokok kesulitan ya. Tapi hanya bisa mengurangi, mungkin jatahnya sehari biasanya satu cepet itu ya. Bisa nanti mungkin dikurangi tinggal separuhnya ya gitu ya. Atau biasanya habis 2, sekarang tinggal habis 1 gitu. Mengurangi itu sendiri sudah langkah awal ya, cukup baik menurut saya. Ada keinginan, ada niat, ada perasaan ingin untuk berhenti merokok. Memang awalnya pasti susah, tapi lama-kelamaan pastinya bisa dibiasakan. Kemudian juga kalau misalnya dari kami kan juga ada kliniknya itu ya, klinik ya. Jadi mungkin bisa didampingin oleh tenaga profesional untuk berhenti merokoknya caranya bagaimana. Memang awal-awal pasti susah, pasti bisanya hanya mengurangi. Tapi lama-kelamaan pasti kan dari yang awalnya 10, habis jadi 5, lama-lama jadi 3, sehingga nantinya bisa berhenti. Iya, luar biasa ya. Nah, ini tadi juga disampaikan Pak Sudarso. Nah, kalau misalnya tidak merokok, ini serasa stres, ini bagaimana ya? Iya, jadi kan seperti yang tadi itu kan merokok itu kan memang ada zat yang ke otaknya untuk menenangkan. Jadi memang itu efek dari rokoknya itu tadi. Jadi oleh karena itu, bisa digunakan, bisa dibantu oleh obat sesuai yang tadi di kliniknya tadi. Itu kan memang ada pengobatan, ada pengobatan untuk yang rokoknya, misalnya nikotin patch atau nikotin permen. Itu kan dia memberikan nikotin tapi dalam jumlah yang lebih sedikit kepada otak. Jadi ada perasaan yang stres dan perasaan yang kepingin rokoknya itu bisa dikurangin oleh bantuan-bantuan obat-obatan tadi. Gitu, ya. Dan sebaiknya sih itu dipantau oleh tenaga kesehatan, tenaga profesional, jadinya bisa dikontrol untuk dosisnya bagaimana, pemakaiannya bagaimana, apakah ini perlu ditambah atau dikurangi dosis, kemudian juga apakah ada efek samping dan sebagainya. Iya. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Sudarso Sasongko yang ada di Blora sana. Barangkali kalau mungkin ada niatan untuk berhenti merokok, bisa di kliniknya di Rumah Sakit Asia gitu ya. Bisa konsultasi bagaimana cara supaya bisa berhenti merokok, jadi tidak terjadi ketergantungan. Nah Dok, kalau boleh tahu kira-kira rokok ini sebuah keturunan atau tidak ya? Kalau keturunan bukan ya. Tapi kan memang anggapannya paparan lingkungan. Gitu ya. Kan orang tua yang merokok, akhirnya anaknya merokok karena dia terbiasa melihat orang tuanya merokok. Gitu ya. Terbiasa berada di kondisi merokok. Gitu. Tapi bukan berarti orang yang
orang yang merokok pasti anaknya merokok, itu pasti pilihan ya. Itu kan pilihan. Iya, oke, baik. Ini sama mungkin kalau boleh saya sampaikan, ini juga orang tua saya ini perokok aktif luar biasa dong ya. Tapi dari anaknya 4 termasuk saya ini tidak ada yang merokok gitu ya. Iya, oke, baik. Terima kasih juga ada Zaza Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Yuk semua berhenti merokok. Yuk lindungi kami perokok pasif ya. Ya, ini perokok pasif ya. Iya, benar. Kira-kira bahaya enggak ini perokok pasif nih terhadap akibat dari rokok, misalnya suaminya perokok, istrinya kan tidak merokok ya. Nah, ini bagaimana? Ya tentunya bahaya. Perokok pasif itu juga sama bahayanya dengan perokok aktif, karena bagaimanapun juga dari asap yang dikeluarkan oleh rokok tadi itu juga mengandung zat-zat bahaya. Jadinya orang yang menghirup asapnya itu bahkan juga bisa terkena dampak dari penyakit tadi itu. Misalnya yang penyakit paru, kemudian jantung itu juga bisa terkena pada perokok-perokok pasifnya. Terutama pada anak-anak yang imunitasnya masih belum lalu terbentuk dengan baik, itu bisa menimbulkan infeksi paru yang serius. Ya, jadinya sebaiknya untuk bapak atau ibu-ibu yang punya anak ataupun ya yang tidak punya anak bisa merokok di ruangan yang terbuka, kemudian juga ya menghindari kerumunan orang banyak atau orang yang ada orang-orang di sekitarnya, atau lebih baik lagi berhenti merokok. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Dan ada Sani MM. Bagaimana dokter dengan pengganti rokok dengan apa? Vape. Vape. Ya. Untuk vape sendiri ini juga bahaya. Walaupun secara studi itu masih belum bisa benar-benar bilang sebab yang mana lebih bahaya dibanding antara vape dan juga rokok. Karena vape ini kan cenderung baru nih. Jadinya dia masih belum ada penelitian yang efek jangka panjangnya. Tapi ya saat ini yang diketahui dia juga bisa mengganggu saluran pernapasan jantung dan sebagainya tadi. Jadi efeknya tuh kurang lebih sama, walaupun emang ada ada senyawa kimia yang bahaya di rokok yang tidak ditaruh di vape. Dan juga sebaliknya, sebenarnya di vape ini juga ada senyawa-senyawa bahaya yang ditambahkan ke vape yang sebelumnya tidak ada di rokok. Jadi sebaiknya vape ini juga dihindari. Dan juga vape ini juga bisa menyebabkan perokok pasif juga untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan salah, kan dikira kan orang-orang umumnya itu kan berpikiran kalau misalnya vape ini asapnya tuh tidak bahaya karena baunya tuh lebih wangi, lebih beraneka macam, bau buah-buahan. Padahal asap-asapnya ini juga mengandung zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih tadi Sani MM, kemudian juga ada Pak Sudarso Sasongko tadi mengucapkan terima kasih dokter dan Bu Komang ya. Terima kasih kembali. Ini saya sampaikan buat Pak Sudarso dan barangkali kalau pendengar semuanya ada upaya ingin berhenti merokok, bisa ke kliniknya Aisyah ya. Ada klinik yang khusus menangani berhenti merokok itu ya. Nanti bisa konsultasi di sana. Dan alamatnya Pak Sakit Aisyah mungkin kalau boleh tahu di Jalan Panglima Sudirman itu ya, Bojonegoro ya. Oke, nanti kalau ada gedung bertingkat di sana nanti bisa kita ke Rumah Sakit Aisyah. Silakan, mungkin Anda yang ada di wilayah Tuban, Blora maupun wilayah-wilayah yang lainnya bisa ke kliniknya Rumah Sakit Aisyah ya. Oke, baik pendengar, silakan kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082331947707. Nah, ini saya terima dari Anton di Kalitidu ya, Anton di Kalitidu. Bagaimana cara mencegah anak dan remaja agar tidak mulai merokok? Caranya untuk mencegah supaya anak-anak remaja ini tidak merokok ini bagaimana kira-kira? Biasanya kan anak-anak umur SMP, SMA itu sudah mulai merokok gitu ya. Cara mencegahnya seperti apa nih? Sebenarnya yang pertama tentunya dari lingkungannya ya. Jadi lingkungannya perlu dikondisikan. Misalnya dari keluarga. Seperti yang tadi disampaikan, orang tua yang merokok itu cenderung menghasilkan anak yang merokok juga. Karena dia terpapar oleh rokok terus-menerus, dia melihat bahwa orang tuanya merokok. Jadi akan ada timbul keinginan untuk merokok itu tadi. Begitu juga dengan masyarakatnya. Masyarakatnya, kalau misalnya masyarakatnya banyak merokok, otomatis akan timbul keinginan dari anak-anak dan juga remaja itu tadi. Sehingga sebaiknya
dikondisikan untuk lingkungannya untuk menghindari rokok-rokok tadi. Kemudian juga perlu diberitahukan kepada anak-anak dan remaja tadi apa sih bahaya rokok, walaupun memang anak-anak dan remaja ini mungkin pendekatannya harus lebih pelan-pelan ya, soalnya kan emang secara mentalnya kan emang masih penasaran. Jadinya memang perlu diberikan pendekatan yang pelan-pelan, bagaimana bahaya rokoknya ini, bagaimana baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi memang lebih ke lingkungan dari sekitarnya, dukungan dari sekitarnya, kemudian juga edukasi emosinya bagaimana. Ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk Anton yang ada di Kalitidu, dan ini juga Pak Sudarso menyampaikan suara dokter kurang keras gitu. Oke, mungkin bisa agak mendekat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Dan terima kasih Pak Sudarso yang monitor di rumah ya, lihat YouTube-nya atau mungkin lewat streamingnya. Terima kasih. Dan ini masih saya lanjutkan pertanyaan dari Anton tadi dok ya. Yang kedua pertanyaannya, apa bahaya rokok elektrik yang kini sedang tren di kalangan remaja ya? Tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi mungkin bisa dijelaskan karena ini mungkin baru mengikuti gitu. Jadi untuk rokok vape ini sendiri itu juga sama bahayanya dengan rokok yang biasa dirokok oleh orang-orang pada umumnya saat ini. Jadi untuk bahaya sendiri juga ada untuk saluran pernafasan. Saluran pernafasan ini bisa dari meningkatkan risiko infeksi, kemudian meningkatkan serangan asma, kemudian juga penyakit paru obstruktif kronis, kemudian juga dari jantungnya sendiri, itu juga bisa menyebabkan darah tinggi yang nantinya bisa berkembang ke gagal jantung maupun penyakit ginjal dan sebagainya. Jadi memang vape ini itu memang dia mengurangi karbon monoksida dan juga tar yang sebenarnya tuh awalnya ada di rokok. Jadi orang-orang beranggapan bahwa vape ini lebih aman dibandingkan merokok, padahal tidak juga, karena vape ini juga mengandung zat berbahaya yang lain, misalnya nikotin, kemudian juga formaldehid dan sebagainya, dan juga di nikotin ini juga ada tambahan-tambahan senyawa kimia yang katanya tuh berbahaya juga bagi tubuh, misalnya glycerol dan lain-lain. Termasuk juga vape ini juga bisa menimbulkan dampak kesehatan juga bagi rokok pasifnya. Jadi orang-orang yang menghirup asap-asap dari vape tadi. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Anton. Dan untuk pertanyaan berikutnya dok, ini masih dari Anton yang ada di Kalitidu. Ya, mungkin kalau dokter belum tahu Kalitidu gitu. Ya, Bojonegoro bagian barat ini dok ya. Oke, karena dokter asli Surabaya. Oke, baik. Nah, dok, bagaimana langkah pertama yang harus dilakukan seseorang yang ingin berhenti merokok ya? Datang ke kliniknya Aisyah. Cantik aja. Ya, mungkin bisa dijelaskan dok ini ya. Jadi untuk langkah pertamanya tentunya harus ada keinginan terlebih dahulu dari masing-masing perokoknya ini. Jadi ada keinginan yang kuat bahwa saya ingin berhenti merokok. Saya tahu dampak rokok bagi saya dan juga orang sekitar saya, dan saya mau berhenti. Nah, kemudian caranya dikurangi dulu pelan-pelan, karena rokok ini kan sebenarnya sangat candu ya, sangat candu. Jadinya itu juga kan dari kebiasaan, sudah kebiasaan merokok. Tentunya kalau misalnya mau berhenti, otomatis pasti ada kesulitan. Nah, intinya bisa dikurangi pelan-pelan sambil dibuat target. Jadi saya mau benar-benar berhenti merokok misalnya 2 minggu dari sekarang. Itu bisa dikurangi pelan-pelan. Jadi misalnya hari ini saya rokoknya 10, besok 9, besok 8 dan seterusnya. Jadi lama-kelamaan bisa benar-benar berhenti. Kemudian juga kan memang banyak yang gagal ya. Itu kan juga oleh karena itu Aisyah membuka poli berhenti merokok, klinik berhenti merokok untuk teman-teman perokok yang sering kesulitan supaya bisa didampingin oleh tenaga profesional. Bagaimana cara mengelola stresnya, bagaimana cara mengurangi rokoknya, hingga apakah perlu pengobatan, apakah perlu menggunakan obat-obatan untuk mengurangi rasa keinginan untuk merokok itu tadi. Oke, luar biasa. Dan itu mungkin jadi pada akhirnya niatnya dulu dok ya yang harus ditanamkan kuat untuk berhenti merokok, karena merokok tadi selain merugikan kesehatan juga merugikan keuangan dok ya. Iya, betul banget. Terus juga penting juga untuk mengondisikan situasi sekitar. Jadi misalnya
biasanya diajak oleh teman-teman ngopi sambil rokok, itu bisa berhenti dulu. Kayak bilang ke teman-temannya, saya mau berhenti merokok dulu, jangan diajak rokok dulu, gitu. Bisa asbab dibuang dulu. Itu kan juga bisa dikondisikan supaya keinginan merokoknya itu ketika mau merokok, nggak punya asbab, jadi berhenti. Itu bisa dikondisikan dengan cara seperti itu. Oke, baik. Karena saya juga mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu punya pengalaman teman yang dulu perokok luar biasa, tapi akhirnya bisa berhenti. Setiap harinya dulu habis 3 cepet dong ya. Akhirnya dikurangi tinggal 2, 3 dan akhirnya bisa berhenti total. Dan dia punya niat. Jadi dulu uang yang digunakan merokok itu diberikan kepada anak yatim. Gitu ya. Jadi jatah rokoknya itu diberikan anak yatim. Misalnya dulu 3, sekarang tinggal 2, yang 1 ini dikasihkan anak yatim gitu. Luar biasa. Akhirnya juga berhenti total sampai sekarang ini. Jadi ada yang punya pengalaman seperti itu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat masih dari Anton sebelum kita break dok ini, apakah ada bantuan medis atau terapi untuk membantu seseorang berhenti merokok? Ini juga terapinya ya di kliniknya ISI ya? Iya, oleh sebab itu kami sekarang buka klinik berhenti merokok untuk membantu teman-teman perokok tadi untuk berhenti, didampingi oleh tenaga profesional. Jadi nanti bisa didampingin, diberikan konsultasi oleh tenaga yang tentunya profesional dan juga sesuai dengan bidangnya, yaitu psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Diberikan konsultasi bagaimana pendekatan yang baik untuk teman-teman yang mau berhenti merokok, kemudian juga apakah butuh pengobatan, misalnya baik secara obat ataupun nikotin permen, pes dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anton yang ada di Kalitidus sudah ikutan gabung. Nanti kita akan lanjutkan karena sesaat lagi kita akan break dulu dan jangan Anda lewatkan tapi 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro Jalan atau Komar 48 di program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi hari ini ya. Mungkin Anda yang baru saja gabung bersama kami, tentu tema kita adalah bahaya rokok, ancaman nyata bagi kesehatan bersama dengan Dr. Caroline Tapiano Yono ya. Nah, dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Silakan Anda bisa sampaikan segala hal yang mungkin ingin Anda tanyakan di layanan yang kami sediakan di 082339477707 ya. Nah, Dok, ini udah banyak yang mau ikutan gabung ya. Barangkali juga punya niatan untuk berhenti merokok ya, utamanya mungkin untuk menginspirasi masyarakat yang ada di Bojonegoro ya. Nah, saya terima dari Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aku Rosi mau tanya, pertanyaannya seberapa efektif kampanye anti rokok di masyarakat sejauh ini? Kira-kira efektif nggak ada kampanye bahaya merokok ini? Kalau masalah efektif atau tidaknya, kalau menurut saya tergantung dari diri sendiri lagi, kembali ke diri sendiri lagi. Karena bagaimanapun juga usaha untuk berhenti merokok tentunya hanya bisa berhasil kalau misalnya dari diri sendiri itu ada keinginan, ada kesadaran diri bahwa misalnya saya perlu berhenti merokok. Sedangkan kalau misalnya kampanye kan kita hanya berusaha untuk memberitahu, mengedukasi kepada masyarakat bahwa rokok ini bahaya loh. Tapi kan kita nggak bisa mengatur ya persepsi dari masing-masing apa yang diterima oleh masyarakat, apakah mereka menyadari bahwa ini tuh bahaya untuk diri sendiri dan juga orang lain atau bagaimana. Jadi ya memang perlu sering-sering diingatkan, perlu sering-sering diberitahu oleh orang-orang sekitar. Biasanya sih kalau yang saya lihat, biasanya efektifnya setelah tahu bahayanya bagaimana, setelah sakitnya. Jadi setelah dia terkena sakit paru, terkena sakit jantung, dia mengetahui bagaimana tidak enaknya sakit, bagaimana tidak enaknya harus pengobatan rutin, harus sering-sering opname, baru akhirnya pasiennya ini berhenti merokok. Tapi kan lebih baik juga kalau misalnya masyarakat ini lebih tahu ya, lebih diedukasi bahwa ini tuh sebenarnya nggak enak. Mungkin orang-orang yang dari awalnya dulu merokok, sekarang sudah tidak merokok, bisa juga memberitahu ke orang-orang di sekitarnya bahwa ya kalau misalnya sakit karena rokok ini tuh nggak enak loh. Gitu ya. Oke, baik luar biasa ini dok ya.
Oke, berikutnya, apa saja mitos yang beredar terkait rokok dan bagaimana cara meluruskannya? Apakah ada mitos-mitos tersendiri tentang rokok? Misalnya kalau orang apa namanya tidak merokok, tidak gentle atau misalnya tidak apa ya mungkin. Kalau mitos sebenarnya sih kalau yang saya tahu pasti sebenarnya umum diketahui ya kalau rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Dan itu memang benar kalau misalnya rokok itu bahaya untuk kesehatan. Kalau misalnya yang gentle itu menurut saya tuh ya persepsi dari masing-masing orang aja. Kalau menurut saya sih sebenarnya rokok nggak ada hubungannya sama sebenarnya. Sama itu sih mungkin mitos yang mungkin saya bisa kepikiran saat ini itu mitos yang tentang vape tadi. Kan orang banyak yang berpikir kalau vape ini tuh hal yang nggak berbahaya. Jadi dipromosikan bahwa vape ini tuh aman. Sedangkan vape ini tetap mengandung zat berbahaya, misalnya nikotin. Tapi memang ada zat berbahaya yang dulunya ada di rokok, sekarang dihilangkan di vape itu memang benar. Tapi juga ada zat berbahaya yang ditambahkan juga ke vape ini yang dulunya ada di rokok. Jadi memang vape ini sebaiknya juga dihindari, sebaiknya berhenti juga dari vape karena vape ini juga tetap bisa menyebabkan dampak kesehatan bagi diri sendiri maupun orang lain yang menghirup asap dari vape tadi. Oh gitu, oke baik. Nah Dok, untuk pertanyaan ketiga masih dari Mbak Rosi, mengapa anak-anak dan remaja menjadi target utama industri rokok, Dok? Iya. Kenapa yang disasar ini adalah termasuk anak-anak atau remaja, anak-anak usia SMP, SMA gitu ya? Kalau saya sendiri sebenarnya nggak bisa benar-benar bilang alasan utamanya karena itu kan tergantung dari pabrik rokoknya ya. Gitu ya. Tapi kalau dari saya, menurut saya pribadi itu karena anak-anak dan remaja ini kan cenderung masih emosinya masih labil, masih ada penuh keinginan untuk tahu, untuk mencari tahu. Jadi mereka pasti melihat orang merokok, melihat rokok itu penasaran ini rasanya gimana, kemudian di pikiran ditentang semua atau enggak, itu pasti ada rasa keinginan dan juga mereka tuh masih ada ego. Jadi seperti yang tadi bapaknya juga sampaikan, itu ada omongan kalau misalnya nggak ngerokok nggak gentle, itu kan juga pasti remaja dan anak-anak lebih terpengaruhi oleh hal-hal yang seperti itu tadi. Jadi mungkin karena itu juga pabriknya lebih menagarkan ke anak-anak dan remaja karena mereka yang masih labil dan juga cenderung mudah dipengaruhi. Gitu ya. Oke baik, luar biasa. Terima kasih ini Mbak Rosi yang sudah ikutan gabung bersama dengan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, dan kita masih berbicara tentang bahaya rokok ya di kesempatan hari ini. Nah, Dok, kalau boleh tahu kira-kira apa ya dampak rokok terhadap kesehatan paru-paru dalam jangka panjang, Dok ya? Kalau misalnya jangka panjangnya bisa yang paling sering itu menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis. Itu jadi biasanya kalau misalnya orang berobat itu dibilang parunya molor, parunya ngodot gitu. Jadinya parunya semakin panjang. Itu karena efek jangka panjang dari rokok. Nantinya bisa sesak kambuh-kambuhan, terus habis itu batuk kambuh-kambuhan, dan itu bisa menyebabkan opname berkali-kali dalam setahunnya. Jadi dia memang kambuh-kambuhan. Kemudian juga ada kanker paru. Itu sebenarnya cukup umum diketahui oleh masyarakat. Kalau misalnya merokok itu resiko kanker paru. Itu juga efek jangka panjang dari merokok itu tadi. Dan juga nggak terbatas di kanker paru. Sebenarnya rokok ini juga bisa menyebabkan kanker di tempat lain selain paru. Karena bagaimanapun juga zat berbahaya dari rokok ini kan juga masuk ke peredaran darah, bisa anggapannya ke seluruh tubuh, dan itu sifatnya karsinogenik atau memicu sel kanker tadi. Kemudian kalau jangka panjang yang lain, misalnya dari yang tadi darah tinggi, itu bisa ke penyakit ginjal, bisa ke penyakit jantung. Itu nantinya biasanya lebih sering terjadi memang di orang yang lebih sudah usia, misalnya 40 tahun ke atas gitu. Ya baik-baik. Terima kasih Dok, dan ini juga saya bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada pendengar kita yang sudah masuk lagi, ada Mbak Moktuka ZA. Pertanyaannya begini Dok, apa saran Anda untuk keluarga yang ingin mendukung anggota keluarganya berhenti merokok? Sarannya apa ini Dok ya? Memang untuk dukungan keluarga itu sangat penting ya. Jadi memang awalnya memang perlu diberitahukan kepada perokoknya tadi, keluarga yang merokok tadi, betapa bahayanya rokok ini, apa keuntungan berhenti merokoknya.
Karena bagaimanapun juga emang yang paling penting nomor satu adalah keinginan dari diri sendiri, kesadaran diri itu nomor satu. Jadi bisa diinformasikan, diajak terus menerus untuk keluarga yang merokok itu tadi, kemudian juga dari lingkungannya dikondisikan, misalnya asbaknya dibuang. Jadi kan besok rokoknya mungkin dibuang atau mungkin ya bisa diberikan motivasi kalau misalnya rokok ini tuh kerugiannya apa aja, atau juga bisa dibantu untuk mencari tenaga medis yang profesional. Misalnya di Poli kami sekarang ada klinik berhenti merokok, itu bisa membantu juga untuk teman-teman yang mau berhenti merokok. Mungkin kalau misalnya memang sudah berusaha untuk berhenti merokok tapi nggak bisa, itu juga bisa mungkin diajak keluarganya. Kemudian juga dari lingkungan sekitarnya, misalnya biasanya berada di lingkungan yang merokok itu bisa berhenti dulu, misalnya diajak untuk tidak merokok dengan orang-orang yang merokok yang lain. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, itu mungkin dukungan yang bisa dilakukan ya. Untuk pertanyaan berikutnya dok, masih dari penanya yang sama. Apa peran dokter dalam mengedukasi pasien tentang bahaya rokok ya? Peran dokternya untuk mengedukasi terkait tentang pasien bahaya rokok ini. Jadi tentunya ya kami sebagai dokter memberikan edukasi kepada teman-teman perokok bahwa apa sih bahayanya rokok ini bagi diri sendiri dan juga orang lain. Walaupun itu dengan berbagai media ya. Jadi dari puskesmas misalnya kami memberikan pengarahan menurut saya cukup rutin ya, diberitahu bahwa merokok ini bahaya. Kemudian juga kalau misalnya di Poli itu ketemu pasien-pasien yang gangguan paru atau jantung yang merokok, itu juga diberitahu. Pasti dokter-dokter ini banyak mengedukasi ke pasien bahwa ini tuh merokok ini tuh berbahaya. Tapi bagaimanapun juga tentunya kami cuma bisa memberitahu. Dan itu keinginan dari masing-masing pasiennya, apakah mereka benar-benar kepingin untuk berhenti merokok atau tidak. Dan juga dari dokter sendiri itu juga ada usahanya yang tadi secara Poli memang itu sesuai kompetensi ya. Kalau kompetensi itu kan dari psikiater. Oleh karena itu ya memang dari psikiaternya bisa membimbing bagaimana cara yang lebih baik dan juga cara supaya lebih mudah untuk berhenti merokoknya, bisa bahas untuk berhenti merokoknya itu tadi. Gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Dan dok, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro mendukung program kesehatan terkait penghentian merokok gitu ya dok ya? Dan ya mungkin salah satu upayanya adalah dengan cara mendirikan klinik tentang berhenti merokok nih. Iya, jadi kami sekarang di RS Aisyah Bojonegoro ada klinik berhenti merokok. Di sana didampingin oleh psikiater atau spesialis kedokteran jiwa, tentunya kompeten di bidangnya, untuk supaya teman-teman perokok yang sudah mencoba berkali-kali mau berhenti merokok tapi nggak bisa, atau mungkin baru mau mencoba, bisa konsultasi ke beliau di klinik berhenti merokok hari Selasa jam 9 sampai 10. Di sana didampingin oleh tenaga profesional, didampingin apa sih kesulitannya, dan juga bagaimana cara mengatasinya, kemudian cara-cara yang baik untuk berhenti merokoknya bagaimana. Jadi didampingin sepanjang perjalanan untuk berhenti merokok itu tadi. Ya, oke, baik. Nah, itu mungkin upaya yang bisa dilakukan ya, dan Aisyah memang salah satu rumah sakit yang mungkin kalau di Bojonegoro yang pertama atau bagaimana dok ya? Saya kurang tahu kalau gitu ya. Ya mungkin ini terobosan yang pertama bagi Rumah Sakit Aisyah. Oke, baik, terima kasih dan tentu perlu didukung. Pertanyaan berikutnya dok, ini apakah ada layanan khusus di Rumah Sakit Aisyah untuk membantu pasien berhenti merokok ya? Mungkin ya ada ini tadi ya, tadi lewat kliniknya tadi ya. Oke, baik. Silakan mungkin kalau ingin berkonsultasi langsung, ada keluarga yang ingin berhenti merokok, tentu bisa di kliniknya Rumah Sakit Aisyah itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Maptuka atau Ibu Maptuka yang sudah ikutan gabung. Mungkin ini juga peduli terhadap suaminya gitu ya, apakah suaminya juga perokok gitu atau tidak. Kira-kira kita ini harus menghormati bagi perokok yang tidak perokok, maksudnya menghormati bagi perokok, atau perokok yang harus menghormati orang yang tidak merokok?
menurutku menurut saya sendiri sebagai manusia sebenarnya saling menghormati. Saling menghormati itu ya. Iya, jadi bagi orang yang merokok, ya memang sebisa mungkin berhenti merokok. Tapi kalau misalnya memang harus merokok, ya dikondisikan supaya tidak merugikan orang lain. Misalnya merokok di tempat terbuka atau yang tidak banyak orang. Kemudian juga hati-hati juga terutama bagi di sekitarnya anak kecil dan juga ibu hamil, itu kan resikonya cukup tinggi ya. Kemudian ya sekarang sih setahu saya juga cukup banyak tempat-tempat yang menyediakan smoking room. Jadi ya itu menurut saya itu juga salah satu menghormati orang-orang yang merokok ya. Tapi ya memang bagaimanapun juga tindakan merokok itu sebaiknya juga tidak didukung. Karena sebenarnya kan bagaimanapun juga itu memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan. Oke, baik. Terima kasih dan berikut juga masih bersama dengan program Siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Saya terima lagi dari pendengar kita, ada Mas Ridwan, ini juga pendengar aktif nampaknya, selalu ikutan gabung di program Siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Komang, Bu Dokter ya. Aku Ridwan, ikut tanya dok. Apa pengaruh rokok terhadap kualitas hidup seseorang ya? Mudah-mudahan Mas Ridwan ini juga tidak perokok gitu. Atau mungkin ingin bisa berhenti merokok gitu ya. Kira-kira pengaruh rokok terhadap kualitas hidup seseorang? Ya, jadi untuk rokoknya sendiri juga memang pasti mengurangi kualitas hidup seseorang ya. Jadi dari sebagai perokoknya, sebelum dia ada penyakit pun, pasti kan orang ada keinginan untuk rokok. Jadi menurut saya itu juga mengganggu aktivitas. Misalnya dia biasanya bekerja, terus habis itu di tengah-tengah dia ingin untuk merokok, dia jadi keluar. Atau biasanya dia bisa main sama anak-anaknya. Terus habis itu tiba-tiba ada keinginan rokok, dia harus keluar supaya nggak kena anak-anaknya. Itu kan dia mengurangi waktu yang sebenarnya dia bisa gunakan untuk lebih produktif, lebih dekat dengan keluarga atau sesamanya, itu menjadi berkurang. Terus juga kalau misalnya dia sudah kena penyakit, nah penyakitnya ini kan sendiri juga banyak. Dari penyakit parunya, kemudian kanker parunya, kemudian penyakit jantung, darah tinggi, stroke, serangan jantung dan sebagainya. Itu kan semua pastinya mengurangi kualitas hidup dari seseorang. Misalnya penyakit paru obstruktif kronis dan jantung, otomatis aktivitasnya nggak bisa yang terlalu aktif. Pasti dia jalan sedikit ngos-ngosan, capek atau sesak, itu kan juga menurunkan kualitas hidup seseorang. Terus juga kalau misalnya stroke itu memang ada stroke ringan dan juga stroke berat. Kalau misalnya yang berat, otomatis kan pasien ini di tempat tidur tidak bisa ngapa-ngapain karena emang anggapannya tangan kakinya nggak bisa gerak. Jadi otomatis ya kualitas hidupnya kan menurun. Sepanjang hidupnya juga bisa mengkonsumsi obat gitu. Oke baik, terima kasih Mas Ridwan. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana rokok mempengaruhi keuangan keluarga, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah? Iya, jelas ini ya. Iya, kalau rokok sih tentunya pasti mempengaruhi keuangan keluarga karena rokok ini menurut saya cukup mahal untuk barang yang anggapannya keuntungannya hanya sesaat, gitu hanya memberikan ketenangan sesaat saja, dan juga dia dampaknya untuk kesehatan kan jangka panjang cukup banyak ya. Jadi ya sebaiknya uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang untuk bermanfaat. Menurut saya cukup berdampak sih ke keuangan. Ya barangkali kalau mungkin taruhlah satu paket rokok itu 25.000, kalau habisnya 2 berarti kan 50.000 gitu ya. Kalau uang 50.000 dipakai makan bersama keluarga sudah bagus itu ya, tidak cukup gitu ya. Barangkali dibelikan bakso bisa satu keluarga bisa makan semuanya. Oke, tapi kalau mungkin dibelikan rokok hanya si suami saja yang menikmati itu. Oke baik. Nah mungkin begitu Mas Ridwan. Nah yang ketiga ini, apa dampak sosial dari kebiasaan merokok, khususnya bagi anak-anak yang tinggal bersama perokok ya? Dampak sosial dari kebiasaan merokok ini. Jadi memang merokok ini ada perokok pasif. Perokok pasif itu di mana orang yang tidak merokok itu menghirup asap dari rokok yang dihirup orang lain. Nah itu memang sangat merugikan untuk orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya terbatas pada anak-anak saja, tapi juga
orang di sekitarnya, misalnya orang dewasa atau ibu hamil atau lansia dan sebagainya. Tapi terutama yang perlu digarisbawahi adalah anak-anak dan juga ibu hamil, karena anak-anak dan ibu hamil ini imunitasnya cenderung menurun. Jadinya dengan terpapar oleh asap rokok ini tadi, imunitas mereka yang kurang baik itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih parah dibandingkan orang-orang yang mungkin baik-baik saja, dewasa-dewasa yang baik-baik saja. Jadi memang perlu lebih digarisbawahi untuk anak-anak dan juga ibu hamil tadi. Anak-anak ini kan bisa mencetuskan asma, kemudian infeksi yang lebih parah. Yang pada anak-anak yang tidak terpapar asap rokok mungkin hanya flu biasa, hanya batuk pilek biasa. Tapi pada anak-anak yang orang tuanya merokok atau terpapar asap rokok itu bisa sampai ke infeksi paru, sampai ke sesak, sampai ke harus diopname. Itu kan merugikan orang lain juga. Iya. Oke, baik. Jadi apakah benar dok ini kira-kira ada kadang ini apa mitos atau tidak ya, perokok itu akan sulit untuk memiliki keturunan? Benar. Iya, itu benar, karena rokok ini sendiri kan bahayanya banyak ya, dan itu sampai ke seluruh tubuh. Dia masuk ke darah, ke seluruh tubuh, termasuk juga ke organ reproduksi prianya. Jadi memang anggapannya kualitas spermanya ini jadi menurun. Jadi untuk kualitas spermanya yang menurun ini antara dia jadi susah untuk membuahi sel telur atau malah bisa meningkatkan resiko keguguran pada karena kualitas spermanya yang jadi jelek gara-gara rokok itu tadi. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Dan berikut ini dok, masih mungkin ini penanya yang terakhir dok, ya jatahnya ini. Ya mudah-mudahan sudah ada yang tanya gitu. Oke, baik. Saya Andri di Balen ingin bertanya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah ada program khusus seperti konseling atau terapi medis bagi pasien yang ingin berhenti merokok? Iya, kami ada untuk terapi medisnya ada. Jadi kami sekarang dari RS Aisyah Bojonegoro menyediakan klinik untuk berhenti merokok hari Selasa jam 11 sampai 10, didampingin oleh dokter Menina, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Jadi nanti bapak atau ibu yang merokok atau yang mempunyai saudara merokok yang ingin mendukung untuk program memberhentikan rokok ini bisa ke klinik, nanti didampingin oleh tenaga profesional, ada konselingnya, kemudian apabila perlu obat bisa diberikan obat, kemudian juga didampingin untuk kesulitan-kesulitannya apakah ya efek sampingnya bagaimana dan sebagainya, itu bisa didampingin sepanjang perjalanan di klinik berhenti merokok RS Aisyah Bojonegoro. Iya, oke, baik. Itu ya mungkin yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua dok, ini pertanyaannya adalah bagaimana proses awal bagi pasien yang ingin mendapatkan bantuan dari klinik ini ya? Kira-kira proses awalnya seperti apa? Harus langsung datang atau mungkin sebelumnya telepon atau bagaimana? Boleh langsung datang, tapi memang ya boleh daftar dulu supaya juga RSID-nya juga tahu. Tapi sebenarnya kami memang selalu menyediakan setiap minggunya hari Selasa jam 9 sampai 10 ya. Oke, mungkin bisa ke khusus hari Selasa dok ya? Ya, kalau saya tahu saat ini hari Selasa. Tapi mungkin kalau misalnya peminatnya banyak, dokternya ada waktu lebih, mungkin bisa ditambahkan juga untuk jam kliniknya. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan berikutnya dok, masih dari penanya yang sama di Balen. Seberapa efektif program klinik ini dalam membantu pasien berhenti merokok dan apakah ada data keberhasilannya ini? Karena mungkin baru ini. Untuk klinik kami sendiri masih baru didirikan, jadi ya kami masih anggapannya masih dalam proses. Tapi kalau dari saya baca itu bisa, kalau dari secara umumnya orang yang berhenti ada keinginan berhenti merokok dan didampingin oleh tenaga medis itu bisa mencapai keberhasilan sampai 2 kali lipat. Jadi keuntungan anggapannya persentase keberhasilannya tuh meningkat 2 kali lipat gitu. Iya. Oke, baik. Itu mungkin yang bisa dicoba begitu supaya nanti bisa barangkali bisa berhasil berhenti merokok. Tapi yang jelas harus ada kemauan untuk berhenti begitu. Iya, semuanya pasti dari diri sendiri. Jangan sampai nanti dipuasa oleh istrinya, tetapi dia tidak punya kemauan, ya akhirnya juga bisa gagal total ya. Iya, benar. Orang Jawa nyebut gatot ya, gagal total. Oke, baik. Nah,
berikutnya dok, ini ya, apakah klinik menyediakan dukungan lanjutan ya untuk memastikan pasien tidak kembali merokok gitu ya? Apakah ada gitu dok ya? Nanti setelah misalnya ke klinik ini ternyata berhasil untuk tidak merokok ya, tetapi apakah nanti ada lanjutan, jangan-jangan nanti setelah beberapa bulan berikutnya merokok lagi? Memang kalau itu semuanya dari keinginan diri sendiri. Kalau misalnya berhenti terus habis ada keinginan diri sendiri, tentunya kami nggak bisa kontrol pasien benar-benar sepenuhnya. Tapi ya nanti bisa dikonsultasikan kepada psikiaternya, spesialis kedokteran jiwanya, apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk mengurangi keinginan tadi, untuk mengurangi keinginan untuk berhenti merokok, untuk merokok kembali lagi tadi, supaya nantinya harapannya ya nggak ngerokok lagi untuk kedepannya. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Andri yang ada di Balen Masa Temba ini ya, namanya Andri. Oke, baik, berikut dok, ya mungkin ini penanya terakhir, ternyata di YouTube-nya ada nih dok ya, dari Hati. Apakah para dokter dan tenaga medis pernah membuat gerakan atau inisiatif bersama untuk mendorong pemerintah agar lebih tegas mengendalikan peredaran rokok, bahkan mempertimbangkan pelarangan total gitu? Apa selama ini pernah gitu? Kalau yang itu saya kurang tahu. Iya, belum ya. Iya, saya masih kurang tahu. Kalau saya masih belum pernah dengar tentang informasi itu, tapi mungkin di suatu tempat yang lain mungkin ada, tapi saya sendiri masih belum dengar. Gitu ya. Iya, tapi tentunya kami sering edukasi ke masing-masing pasien, mungkin pasien yang berobat atau secara massal di puskesmas itu pasti dokter banyak mengedukasi gitu tentang pentingnya berhenti merokok tadi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Hadi ya yang sudah ikutan gabung di program Share Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi Share hari ini ya. Tentu ini jawabannya memang belum diketahui oleh dokter ini ya. Iya, mungkin saya belum pernah dengar atau bagaimana, saya masih belum dengar. Oke, baik. Oke, dan jangan-jangan nanti juga dokternya juga ada yang merokok. Oke, baik. Terima kasih, dan namanya waktunya sudah terbatas nih dok ya. Oke, baik pendengar pecinta Madani, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Share Bincang Sehat, Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan tema bahaya merokok bagi kesehatan ya. Semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhkan diri serta keluar dari bahaya rokok. Mari bersama kita wujudkan hidup yang lebih sehat dan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih semuanya, saya Kamal Surya yang bertugas dan dokter segera mohon undur diri. Selamat berpisah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.